Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, beribu syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa kita masih diberi kesempatan hidup sehingga kita bisa menemui tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Di dalam memasuki tahun baru Islam, hendaknya kita memasang niat, dan niat inilah yang akan membukakan jalan dan membukakan taufik atau kekuatan dari Rabbul Alamin untuk mengamalkan hal-hal yang baik yang kita niatkan. Karena Allah akan memberi kepada seseorang sesuai dengan niatnya, dan Allah kasih ganjaran seseorang juga sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu harus disertai dengan niat, didasari dengan niat, dan orang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, apa yang kita pasang dalam hati kita memasuki tahun baru Islam ini? Niat-niat kita. Mari kita tumbuhkan niat supaya Allah memberikan kekuatan untuk beramal soleh. Niatlah untuk tidak meninggalkan salat berjamaah di masjid dan mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Niatlah untuk menjaga salat tahajud dan witir setiap-tiap malam, karena malam, apalagi sepertiga malam terakhir, adalah malam yang paling mustajabah untuk bisa kita mengadu kepada sang pemilik alam semesta dan yang bisa menghilangkan problematika dalam hidup kita. Dodoklah pintu Allah dengan tahajud dan witir setiap malam, maka insya-Allah akan terkabulkan semua hajat-hajat kita. Niatlah untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 bulan sekali. Setiap hari kita membaca 1 juz dalam Al-Quran sebagai kitabullah, pedoman hidup kita. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran, kita sibuk melihat sosial media berjam-jam, ya, habis waktu, tapi Al-Quran pedoman hidup kita jarang kita buka. Mari kita niatlah untuk kita silaturahmi, niatlah untuk bersedekah, niatlah untuk mentolabul ilmi, niatlah untuk iktikaf di masjid, dan niat-niat yang lain yang baik yang akan bisa menghantarkan kita menuju kepada keridhaan Allah dan masuk surganya Allah. Kalau kita mengamalkan niat kita, kita akan diberi pahala 10 kali ganda. Dan jika karena satu hal yang susah kita sehingga kita tidak bisa mengamalkan karena udzur, maka Allah akan kasih pahala 1 ganjaran dengan kita niat yang baik tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam tahun baru Islam ini kita bisa memetik banyak pelajaran. Satu pertanyaan, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadikan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun baru, sebagai penandaan kalender Islam atau takwimul Islam? Apa sebabnya? Kenapa tidak diambil kelahiran Rasulullah sebagai permulaan tahun baru Islam? Kenapa tidak diambil nuzulul Quran? Atau kenapa tidak diambil Isra Mi'raj? Tapi diambil hijrahnya Rasulullah. Ternyata para jamaah yang dimuliakan Allah, hijrahnya Rasulullah memang tonggak, titik kejayaan, kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan fondasi-fondasi perjuangan telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dengan beliau sebagai pelakunya di dalam peristiwa hijrah tersebut. Kita sebagai umatnya Rasulullah, ya, hendaknya mengambil pelajaran yang teramat penting sebagai landasan perjuangan kita untuk menjayakan Islam wal muslimin
sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanggung jawab secara pribadi setiap muslim untuk peduli kepada agamanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita untuk mencontoh Rasul. Tapi ada sunnah yang lain, sunnah sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi peristiwa hal-hal yang genting dalam kehidupannya, cobaan, fitnah dan lain sebagainya. Itu merupakan sunnah juga, pedoman bagi kita untuk kita teladani di dalam kita melakukan menghadapi berbagai macam peristiwa atau rintangan yang kita hadapi ketika kita hidup ini, baik secara pribadi atau secara kelompok masyarakat. Namanya sebagai sunnatul mawaqif. Ada juga yang namanya sunnatul dalalah. Sunnatul dalalah adalah bukan dilakukan langsung oleh beliau, juga bukan dilakukan langsung oleh khulafaur rasyidin, tetapi ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Rasulullah yang menunjukkan bagaimana kita mesti bersikap di dalam menghadapi berbagai macam fitnah ataupun masalah-masalah. Sehingga kita sebagai seorang muslim, hadirin dan hadirat muslimin wal muslimin rahimahullah, sebenarnya sudah tidak memerlukan kepalanya manusia umum, sudah tidak perlu memerlukan teori-teori manusia, pendapat-pendapat manusia, ataupun sikap yang dilakukan oleh sekian kelompok atau sekian masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa atau kondisi dan keadaan. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim sudah dikasih bekal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lengkap, pedoman Islam ini sudah lengkap. Al-Quran, sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi, sikap-sikap beliau dan sikap-sikap khulafaur rasyidin yang mesti kita harus pelajari sehingga kita akan melangkah dengan tuntunan wahyu dan melangkah dengan tuntunan Sayyidul Mursalin. Karena kalau pendapat kepala manusia, siapapun orangnya, bisa salah, bisa benar. Pendapat kelompok orang juga bisa salah dengan bisa benar. Siapapun dia, yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru adalah wahyu Allah dan adalah sunnah Rasulullah. Karena beliau bersikap dan beliau bersabda mengikuti wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Tidak berbicara kecuali wahyu, tidak bersikap kecuali dengan wahyu. Sehingga beliau bersabda dalam sebuah hadis, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazbu anha ba'di ila halik man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidil mahdiyyin abdu alaihi binawajid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meninggalkan kepada kalian pedoman hidup yang jelas, pedoman hidup yang lurus, transparan, jelas, bayda, terang benderang. Lailuha kanahariha, di dalam malam gelap gulita sama dengan siang hari. Maksudnya, di ketika kamu hidup di zaman penuh dengan fitnah, kamu bingung mau ikut siapa, kamu bingung mau melangkah gimana. Fitnah, kaqita'atul lailin mudlimah, fitnah yang datang satakunu fitan, kaqita'atul lailatul mudlimah, akan terjadi fitnah di antara kalian dalam hidup kalian. Malam seperti malam yang gula-gulita. Asbaha rajulun mu'minan wa amsa kafiran. Pagi-pagi hari seseorang mukmin, tahu-tahu sore hari sudah kafir. Wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Sore hari mukmin, pagi-pagi hari sudah kafir. Karena menjual agama dengan barang yang murah. Kata Nabi, saya sudah tinggalkan kepada kalian manhajatul bayda, pedoman yang jelas, malam harinya seperti siang hari. Artinya
di dalam kondisi fitnah pun saya sudah kasih tuntunan yang jelas yang kalian tidak akan tersesat. La yazighu anha ba'di illa halik. Siapa yang menyeleweng dari tuntunanku yang jelas itu, setelah peninggalanku pasti dia akan celaka. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang umurnya panjang di antara kalian, kata Nabi di zaman itu, siapa yang umurnya panjang di antara kalian, kalian akan melihat masyarakat hidup di dalam perselisihan yang terus-menerus, pertikaian yang terus-menerus, pertentangan yang terus-menerus, menjadikan kalian bingung. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Dalam posisi yang seperti itu, peganglah hidup daripada sunnahku, sikapku, tuntunanku, wa khulafaur rasyidin, wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin, yaitu para peninggalan-peninggalanku yang lanjutkan dari tugasku dan sikap hidupku. Abdu alaihi binawajid. Peganglah sikap hidupku, peganglah sikap hidupnya khulafaur rasyidin dengan gigi geraham kamu, dan jangan kamu lepas selama-lamanya hingga kamu mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas kita sebagai seorang muslim sebenarnya nikmat, karena sudah diterangkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadisnya dan tuntunannya yang difahami oleh para pewaris beliau yang mulia. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini? Lurus mengikuti shiratal mustaqim, sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh pikiran orang, terombang-ambingkan oleh pendapat orang, terombang-ambingkan oleh situasi kondisi yang tidak menentu ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita belajar di dalam mempelajari sunnah-sunnah mawaqif Nabi dan sunnah-sunnah dalalah dari para alim ulama kita yang telah meninggalkan tuntunan-tuntunan yang memaknai daripada Quran dan hadis itu secara sanad dan secara tuntunan sesuai dengan dasar yang beliau dapatkan dari gurunya hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengambil sunnatul mawaqif Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau menghadapi fitnah saat itu. Beliau diputuskan, ya, beliau diancam oleh para pembesar Quraisy untuk dibunuh dengan dikirimnya 9 pemuda orang Quraisy dan mengepung rumahnya, yang mana ketika Rasulullah keluar, 9 itu yang ahli pedang, ahli panah, ahli tombak akan menerkam dalam satu tombakan dan panahan membunuh Rasulullah SAW dalam satu tikaman. Sehingga apabila suku Bani Hashim dan Bani Muthalib akan melawan, ya, meminta ganti atas meninggalnya Rasulullah tersebut, maka mereka akan melawan 9 suku, maka mereka tidak akan mampu. Itulah pendapat Iblis ketika dalam musyawarah di Baitul Nadwa. Tetapi Allah telah mengirim malaikat Jibril untuk memberikan kepada Nabi SAW wahyu bahwa Nabi SAW akan diancam dengan pembunuhan 9 orang Quraisy tersebut. Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di malam itu hari juga Rasulullah naik ke Gua Thur, mana perjalanannya bertentangan dengan jalan yang menuju Mekah Mukarramah. Ini menunjukkan para jamaah yang mulia, walaupun beliau kuat dan beliau dilindungi oleh Allah dengan wahyu Allah, bahwa Allah telah melindungi Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga engkau wahai manusia Muhammad dari tangan-tangan jahatnya manusia. Artinya tidak ada yang bisa membunuh, tidak ada yang bisa menyentuh Nabi SAW karena dalam lindungan Allah. Tapi kenapa Rasulullah SAW memilih jalan yang kebalikan dan beliau naik ke atas gunung dulu selama 3 hari? Ini menunjukkan husnul tadbir dalam perjuangan, kata ulama. Husnul tadbir itu artinya apa? Strategi yang bagus. Walaupun beliau dilindungi Allah, tapi beliau punya strategi. Selama 3 hari beliau tinggalkan Mekah, apa yang terjadi? Maka beliau lihat informasi yang terjadi tersebut, dan beliau bisa mengambil ketentuan dari hal tersebut. Itulah hal yang dilakukan Nabi SAW. Husnul tadbir dalam perjuangan.
Kemudian yang kedua, ketika beliau menjalankan perjalanan, beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasukan Quraisy mencegar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq dalam keadaan takut, Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Ketika orang Quraisy seandainya dia melihat gua, sebentar saja akan melihat dua orang akan dia ada di situ, tapi ternyata dia tidak melihat. Maka Allah jaga. Bagaimana yakinnya Rasulullah bahwa Allah melindunginya, yakinnya Rasulullah bahwa Allah bersamanya. Maka seorang pejuang, kalau dia punya keyakinan yang hebat, memperjuangkan kebenaran, dan Allah pasti akan melindungi dan membantunya, maka itulah hal yang menjadikan optimisme yang luar biasa untuk memenangkan dan menguatkan dalam perjuangan. Itulah batinnya Nabi SAW yang membuat temannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga tenang dengan kalimat Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Kemudian setelah sampai di Quba, Nabi SAW membangun masjid. Beliau mewakafkan masjid, ya, menghidupkan tanah tersebut, kemudian mewakafkan, dan beliau bangun masjid sederhana, Masjid Quba, yang setiap hari Selasa atau Sabtu beliau datang ke sana ketika dalam keadaan aman. Masjid itu masih ada di sana, Masjid Quba, menunjukkan para jamaah yang mulia bahwa Nabi SAW pikiran pertama beliau membangun masjid, tempat ibadah. Ketika beliau sampai di Madinah Munawwarah pun, ketika untanya dibuat rebutan sama orang, Rasulullah mengatakan, da'ha fa innahu ma'murah. Tinggalkan unta saya ini, jangan ada yang nuntun. Karena unta ini akan tahu di mana dia akan berhenti, karena dia ditunjuk oleh Allah SWT. Dia dituntun oleh Allah Ta'ala. Kemudian unta itu berjalan, duduklah unta tersebut. Rasulullah mengatakan, ini tanah milik siapa? Ini tanah milik fulan ya Rasulullah. Tanah ini saya beli dan saya akan jadikan masjid. Maka Rasulullah beli dengan uangnya sendiri 2000 meter. 2000 meter tanah yang sekarang ini namanya Raudhah, dan kuburannya Rasulullah itu tanah 2000 meter dibeli oleh Rasulullah, diwakafkan oleh Rasulullah, dibangun Masjid Nabawi. Ya, awal pertama kali fikir Rasulullah membangun masjid dengan tangannya sendiri, dengan uangnya sendiri, dan dengan hartanya sendiri. Begitulah para jamaah yang Allah SWT, kita pun juga harus menjadikan masjid sebagai tempat untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita menyusun hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan untuk manfaat dalam perjuangan dan dalam umat ini. Itulah yang kemudian yang terakhir, ya, secara singkat Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, ya. Maka dengan persaudaraan tersebut, perjuangan para jamaah mulia, satu hal yang penting dalam perjuangan harus ada rukun, persatuan, kesatuan, kerukunan. Tidak lagi kita mempermasalahkan bedanya organisasi, tidak lagi kita mempermasalahkan bedanya partai, tidak lagi kita mempermasalahkan bedanya madhab. Ya, kita Muslim punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim adalah saudara-saudara yang lain. Kita harus jangankan sesama Muslim para jamaah mulia, bahkan kepada non-Muslim pun. Ini kita juga ada kawasan mustarakah, artinya ada kesamaan. Mereka sama-sama hamba Allah. Dia manusia, saya juga manusia. Punya kepedulian yang harus kita bantu kalau mereka perlu bantuan. Ya, jangankan kepada sama manusia, kepada sesama makhluk, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada lingkungan hidup. Nabi SAW mengajarkan untuk berakhlakul karimah dengan hewan, berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Rasulullah SAW mengatakan ada seorang wanita yang dia berzina, menolong seekor anjing yang najis mughalladhah dalam keadaan haus, dengan sepatunya dia ambil air, diminumi, kemudian anjing itu bisa sehat dan hidup. Maka Rasulullah mengatakan wanita ini masuk surga, pezina ini masuk surga karena rahimnya, sayangnya dengan seekor anjing. Akhirnya Allah ilhami dia taubat, dan akhir hayatnya dia meninggal dunia dengan husnul khatimah akibat dia peduli dan rasa sayangnya dengan anjing yang dalam keadaan kehausan. Maka hati rahmah, hati kasih sayang kepada sesama Muslim dan Muslim, hewan, tumbuh-tumbuhan, itulah hatinya Nabi SAW yang sebagai rahmatan lil alamin. Ana rahmatul muda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau wahai Muhammad, pasti sungguh engkau sebagai rahmat untuk alam semesta. Dari
itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman mulia, ya, musuh beliau, musuh kita adalah iblis, syaitan dan bala tentaranya, hawa nafsu dan dunia yang menjadikan kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain itu adalah objek dakwah kita yang harus kita contoh, harus kita bawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan petunjuk, diberikan kita pemahaman yang dalam terhadap Islam, tuntunan-tuntunan yang lurus, sehingga kita bisa hidup dalam keadaan selamat, bahagia, nikmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'an karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin."